Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini bahasan kita konteksnya masih dalam bentuk agama dan Tuhan. Tapi permasalahannya yang beda, yaitu apakah agama itu akan mempengaruhi pada moralitas manusia? Nah, kita akan buka data-datanya ya. Yang artinya di sini kita cek dulu ya. Negara yang tidak percaya akan Tuhan tuh negara mana aja gitu ya. Dan inilah 10 besarnya. Di sini tertera ya, jadi negara yang tidak mementingkan agama itu dari Estonia, kemudian Korea Utara, Cina, termasuk Jepang, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, Pak Agit nggak begitu hafal karena konteks kita bukan menghafalkan itu, tapi kita mencari data tersebut untuk membanding-bandingkan gitu. Dan dalam hal ini kita bandingkan dengan orang atau suatu negara yang mempercayai Tuhan, dan di Indonesia ini adalah termasuk urutan nomor 1 di dunia. Dan berikutlah datanya. Di situ disebutkan ya, walaupun data ini bukan data terbaru yang kita dapatkan ya. Sekarang kita lihat negara yang paling aman di dunia, dan di sini ada 8 besar ya, termasuk di situ tetangga kita yaitu Singapura. Kemudian kita akan lihat data negara yang paling tidak aman di dunia, yang peringkat teratasnya itu dipegang oleh Afghanistan. Dan rata-rata itu adalah negara-negara muslim, kecuali ini ya, Kongo dan Ukraina aja ya. Kongo itu kebanyakan penganut Nasrani dan Ukraina kebanyakan penganut Kristen Ortodok. Kalau kita ambil dari data tersebut, itu kelihatan gitu loh, negara-negara yang tidak begitu mempercayai akan Tuhan, ini peringkatnya bagus-bagus. Maksudnya dalam arti teraman, gitu, toleransi dan segala macamnya. Itu peringkatnya bagus-bagus karena pemikiran mereka rata-rata sudah maju ya. Kebanyakan memang mereka dari negara-negara maju yang berpikir berdasarkan logika dan fakta yang ada, yaitu misalnya gini, misalnya ya kalau katakanlah di Jepang gitu ya, di Jepang tuh kita kehilangan barang gitu, itu orang itu malas ngambil yang bukan miliknya, walaupun mereka tidak begitu mengindahkan soal agama gitu ya. Jadi barang ini dikembalikan atau dititipkan kalau ketemu di polisi gitu. Padahal barang ini cukup berharga, misalnya emas atau dompet yang isinya uang atau apalah ya. Pada kasus-kasus tertentu ini banyak yang ditemukan di Jepang, kemudian diserahkan kepada yang berwajib, dan yang berwajib pun dalam hal ini tidak melakukan atau tidak melakukan penyelewengan, yang artinya mengambil barang-barang tersebut hingga barang-barang tersebut itu ditemukan oleh sang pemiliknya. Yang jelas ini melewati suatu announcement yang entah itu lewat berita atau lewat medsos dan segalanya. Orang Indonesia itu meyakini gitu, kalau agama ini akan membuat moral itu menjadi lebih baik ya. Kita bisa lihat datanya, Indonesia di peringkat pertama, kemudian Filipina dan lainnya bla 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 gitu ya. Dalam kenyataannya kita lihat pengakses website porno terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Tapi berbeda terbalik kalau kita lihat kan, jadinya orang Indonesia meyakini dengan beragama itu akan bermoral baik, tapi pada kenyataannya adalah Indonesia itu adalah nomor 2 terbesar di dunia dalam mengakses video porno. Ini kan berbanding terbalik. Atau ini ada penyebabnya seperti satu dalil yang dibuat-buat, yang misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya kalau kita melakukan kebaikan dunia, kita masuk surga, itu nanti diberikan 70 bidadari yang tidak hilang keperawanannya, dan ini sudah dibayangkan di saat di dunia dan membayangkan hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu. Ini kan hanya asumsi dan intermezzo lah menurut Pak Git, yang nggak begitu penting juga. Tapi apakah itu ya kira-kira? Nah, ini teman-teman bisa berpendapat juga. Di sini ada satu contoh kasus ya di Pakistan, yaitu kita tahu Pakistan juga termasuk pemeluk agama Islam. Sebagian besarnya penduduk itu memeluk agama Islam. Nah, ini
ada sepasang suami istri itu datang ke restoran dan makan di restoran. Nah, si perempuan ini menggunakan gaun yang bertuliskan kaligrafi. Kaligrafinya itu bertuliskan dengan bahasa Arab. Dia lagi makan, didatengin orang sekitar 300 orang. Dan itu ramai sekali teman-teman. Dan mereka rata-rata menyatakan ini adalah penistaan agama yang harus malah ada yang mengatakan ini harus dibunuh. Jadi dengan baju bertuliskan kaligrafi Arab, ini namanya penistaan agama. Padahal setelah diselidiki-selidikan diamankan oleh polisi, ini dibuktikan kalau kaligrafi itu tulisannya adalah Hawa, yang artinya adalah cantik. Jadi nggak ada urusannya dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Dan perlu kita ketahui ya, orang Pakistan ini tidak menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Urdu yang beda banget dengan bahasa Arab. Dan ini salah satu menunjukkan kefanatikan itu dekat dengan kebodohan. Harusnya kan dia lihat apa sih tulisannya gitu. Dan ini pun terjadi di Indonesia, tapi kondisinya lucu ya, di suatu desa gitu. Di desa di kampung temen Pak gitu, itu ceritanya si mbah gitulah ya. Ya udah 50 tahun ke atas gitu. Itu kan masak Indomie ya. Itu cerita waktu zaman Pak gitu masih kuliah dulu ya. Jadi masak Indomie, buka bungkus Indomie lah. Bungkusnya Indomie ini nggak boleh dibuang ke tempat sampah. Karena ada tulisan Arabnya. Padahal kalau diartikan tulisan Arab di situ adalah halal gitu ya, yang dikeluarkan oleh MUI. Ini kan jadi lucu gitu. Ya itu tadi, mereka tidak mau berpikir dengan logika dan kecerdasan yang ada maupun bertanya apa sih sebenarnya makna dari tulisan itu dan langsung menjudge kalau ini adalah tulisan Arab itu Al-Quran dengan mengidentikan Al-Quran itu Arab, ya memang Al-Quran dari Arab gitu ya. Tapi nggak semua tulisan Arab itu berarti hadis atau Al-Quran. Ini sudah dibuktikan dalam bukti-bukti yang nyata ya dulu. Satu kasus Pak Git dulu ya, teman Pak Git dulu bercerita tentang itu. Kemudian yang kedua ini malah sudah kasusnya, ceritanya sudah mendunia. Yang itu terjadi di Pakistan ya kira-kira setahun yang lalu. Baik teman-teman, dari data yang kita punya atau data yang Pak Git punya, yang Pak Git ambil juga dari berbagai media, nah itu membuktikan yang dipercayai orang Indonesia kalau agama itu membentuk akhlak yang baik ini tidak terbukti dengan data yang ada. Yang artinya pertama, kita adalah negara yang religius ya. Kemudian pada faktanya Indonesia adalah negara terbesar pengakses video porno di situs-situs porno ya. Nah ini kelihatan gitu, kan data-data global lah yang bisa kita artikan kalau belum tentu yang namanya agama itu akan membentuk moral. Jadi moral itu bukan tergantung dari agama, tapi dari pikirannya manusia masing-masing yang pada akhirnya itu mengarahkan kepada pikiran logika dan keterbukaan. Walau misalnya kita menyakiti seseorang gitu ya, atau melakukan korupsi dan macam-macam lah yang sifatnya ini pekerjaan keji dan munkar, ini terbentuk dari situ. Dan yang dimaksud mungkin ya dalam hal ini Indonesia itu negara terreligius ya berdasarkan survei, ini mungkin pelaksanaan ritual-ritualnya, tapi bukan pelaksanaan dalam hukum-hukum masyarakat. Ya, maksudnya menjaga cinta dan moral terhadap sesama. Ini nggak ada buktinya dalam hal ini. Yang kita lihat dalam hal ini adalah malah negara-negara Eropa lah sebagian besar itu yang bertoleransi dengan baik, itu adanya di sana. Jadi kesimpulan utamanya adalah agama itu fungsinya adalah suatu media atau alat untuk digunakan ke arah kebaikan. Tapi pada pelaksanaannya itu tidak terjadi. Yang artinya mereka hanya melaksanakan yang namanya ritual-ritual agama dengan baik, tapi melupakan rasa kemanusiaan, rasa solidaritas,
Ya contohnya di Indonesia kita bisa lihat sendiri lah, misalnya eh, ingin membuat tempat ibadah ya untuk agama Nasrani di sini ya masih dipersulit gitu. Sedangkan kalau membuat masjid gitu, nah, buat aja dulu gitu. Karena banyak orang Islam gitu kan izinnya nanti. Yang banyak terjadi kan seperti itu. Dan dimana kalau menjadikan sebuah gereja gitu ya, ya masih saat ini ya masih seperti itu gitu. Dan Pak Agit harap gitu dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, terutama buat umat Islam yang ada di Indonesia itu mengimani, bukan cuma mengimani ya, tapi melakukan tindakan-tindakan sosial yang lebih berarti gitu loh. Dengan demikian, agama ini bukan tujuan akhir, atau ritual-ritual tadi adalah bukan tujuan akhir, tapi sebagai alat untuk menjadikan manusia itu lebih bermoral. Itu pun kalau manusia tersebut sadar akan pesan-pesan dari agama. Yang pada hal ini, pada kita lihat kenyataannya, bahwa negara-negara yang mementingkan agama itu malah posisinya adalah tidak teraman di dunia, yang artinya pesan moral dalam agama di sini belum sampai ke hati masyarakat. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.